Selamat hari baik. Selamat datang di channel YouTube Fajar Rizky Widiatmoko. Sebelum menonton video, silahkan subscribe, komen, dan like video ini. Selamat belajar. Jangan lupa di sela-sela video ada kuis dan tugas. Semangat guys! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bahasa Indonesia untuk teman-teman mahasiswa ITADS Teknik Lingkungan dan Teknik Industri. Hari ini kita memasuki kuliah minggu ke-7 dan hari ini kita akan belajar tentang membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi saya ingin sharing ke teman-teman ketika dulu saya waktu S1 saya membuat daftar pustaka itu sekitar 56 daftar pustaka dan itu menghabiskan waktu seharian gitu. Cukup melelahkan untuk membuat hal seperti itu ya. Oke, kita lihat saja seperti halnya ini ya, ada sebuah paper ya, di sini kebetulan penulisnya saya. Dan ketika teman-teman mau menuliskan daftar pustaka tentang paper ini, maka teman-teman biasanya dulu saya harus menulisnya dengan cara manual ya. Misalnya seperti ini, saya membuat misalnya Widiatmoko FR 2019, judulnya pendekatan analisa geokimia dengan multivariate analysis untuk mengetahui titik mata air panas, studi kasus lapangan panas bumi Mapos Nusa Tenggara Timur. Kemudian jurnal Iptek volume 23 nomor 2 halaman 71 sampai 78. Lama sekali kan menulisnya ya. Nah, maka ada jalan termudah yaitu kita menggunakan software untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Bayangkan oleh teman-teman, untuk membuat satu saja saya membutuhkan beberapa menit, belum lagi saya harus cari bukunya dan dari bukunya baru bisa saya buat daftar pustakanya. Hari ini sudah tersedia software yang bernama Zotero ya, Zotero. Jadi Zotero ini prinsipnya adalah sebagai personal research assistant ya. Bagaimana cara pakainya? Kita download dulu. Oke, nah di sini ada dua yang harus di-download ya. Yang pertama software untuk laptopnya dan yang kedua adalah add-in. Jadi add-innya nanti si Zotero ini bisa nempel ke browsernya teman-teman, sekaligus nempel juga ke Microsoft Word punya teman-teman. Jadi sangat membantu sekali ya. Di sini langsung saya download saja. File size-nya sekitar 40 mega ya, untuk software komputer terhitung cukup kecil ya. Sudah selesai, langsung diinstal saja.
langsung di next saja, kemudian tunggu instalasinya hingga selesai. Nah, langsung di launch saja Zotero-nya. Jadi ini adalah window dari Zotero yang teman-teman miliki. Jadi di sini saya udah ada beberapa karya tulis yang sudah saya ambil. Nanti teman-teman di komputernya masing-masing itu masih cenderung kosong ininya ya. Nah, bagaimana cara pakainya? Kita lanjutkan dulu instalasinya. Yang instalasi Chrome konektornya juga diinstal. Maka akan nyambung seperti ini, kemudian tambahkan ke Chrome dan add extension. Nah, ini Zotero connector has been added to Brave atau to your browser. Jadi ini udah terkoneksi dengan browser. Kita coba exit dulu browsernya ya. Browsernya di exit, kemudian dinyalakan lagi. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Zotero ya. Jadi teman-teman bisa buka Google Scholar, kemudian dari Google Scholar teman-teman bisa mengetikkan berbagai keyword yang berhubungan dengan lingkungan ataupun berhubungan dengan industri. Nah, dari situ nanti muncul beberapa paper dan ya teman-teman bisa langsung buka saja ya. Di sini misalnya paper ini ya, pendekatan analisis geokimia. Kita klik, maka akan masuk ke halaman seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman dari publisher jurnal ya. Jadi ini publisher jurnal milik PITAX. Nah, di sini kita secara otomatis bisa membuat sitasi ya. Nah, caranya di pojok kanan dari browser ada ini ya yang berbentuk kertas yang artinya save to Zotero. Diklik saja. Nah, kemudian ini disimpan ke dalam My Library dan di sininya dikasih tag. Misalnya saya kasih tagnya Geokimia Mapos. Selesai. Maka ketika di sini ya, di penampilan Zotero-nya akan masuk langsung di sini ya. Pendekatan geokimia ya. Dan di sini ini adalah metadatanya. Jadi metadata itu adalah ini database yang digunakan untuk membuat daftar pustaka ya. Nah, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Langsung saja dibuka Microsoft Word. Jadi yang tadi teman-teman install itu sudah otomatis terkoneksi ke Microsoft Word. Jadi di sini ada yang namanya isi dan dari semua isi itu pada akhirnya akan membuat sebuah daftar pustaka. Nah, jadi di isinya itu konten yang teman-teman buat seperti pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan, kesimpulan, yang mana semuanya itu menggunakan sitasi terhadap sebuah literatur. Nah, di sini misalnya dari paper yang saya buat, saya membuat sitasi dari paper yang saya buat. Misalnya, ya, Widiatmoko. Misalnya di sini analisa geokimia air panas tidak selalu bisa tidak selalu harus menggunakan
menggunakan analisa dari trinary, tetapi bisa juga menggunakan analisa multivariate analysis. Nah, ini adalah kalimat yang saya sitir dari paper yang ini ya. Nah, maka di sini saya membutuhkan tag atau link yang langsung ngelink ke paper yang saya buat ya. Nah, di sini ada Zotero ya, di bagian atas ini ada menu Zotero. Kemudian di sini kita bisa tambahkan add citation. Nah, kemudian citation style-nya itu di sini ada banyak ya. Citation style-nya. Ada model IEEE yang sering kita pakai, yang dipakai di ITATS. Kemudian Vancouver itu yang sering dipakai pada umumnya di luar sana ya. Jadi kita pakai Vancouver saja. Kemudian kita klik OK. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini, Zotero ya. Nah, saya langsung ketikkan geokimia. Nah, maka langsung muncul judul paper yang sudah tadi kita simpan di Zotero. Nah, maka kita klik ini dan enter. Nah, di sini model citasinya kalau Vancouver itu bentuknya satu ya. Tapi kita bisa ganti juga misalnya pakai EPA ya. Nah, EPA modelnya seperti ini. Nah, kemudian di daftar pustakanya langsung saya ingin menambahkan daftar pustaka, maka tinggal klik di sini dan selesai. Widiatmoko FR bla 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 sampai selesai. Mudah sekali. Nah, jadi ini tugasnya untuk teman-teman ya. Jadi tugasnya adalah membuat 5 sitiran dari 5 paper berbeda yang berhubungan dengan jurusan masing-masing. Banyak sekali isu-isu tentang industri dan isu-isu tentang lingkungan yang bisa diangkat untuk dibuat citasi ya. Dan saya harapkan pekerjaannya tidak sama satu sama lain ya. Oke, itu selesai. Selanjutnya kita akan bahas UTS ya. Nah, ini adalah halaman dari mata kuliah Bahasa Indonesia kuliah daring. Nah, di sini saya sudah mempublikasikan UTS Bahasa Indonesia yang akan dikirim ke emailnya masing-masing sesuai jadwal pada tanggal 20 April hari Senin jam 12.20. Kebetulan kita kelasnya jam 12.30, tapi sengaja saya majukan lebih awal supaya teman-teman bisa menyiapkan ya. Nah, kemudian di sini adalah uraian keterangan tugasnya ya. Sudah jelas di sini dikerjakan sampai 14.20. Jadi ketika teman-teman mengupload hasil pekerjaan UTS daringnya lebih dari itu, terpaksa saya tidak bisa menerima hasil pekerjaan teman-teman karena hasil pekerjaan teman-teman itu langsung diterima oleh bagian akademik ITATS, tidak langsung melalui saya, sehingga saya tidak bisa menerima pekerjaan teman-teman yang lebih lambat dari 14.20. Nah, kemudian yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang pertama adalah ini ya, file yang teman-teman upload nanti formatnya
npm underscore nama lengkap underscore mata kuliah underscore kelasnya apa. Ya, kalau teman-teman bahasa Indonesia berarti npm underscore nama underscore bahasa Indonesia underscore P3 ya. Teman-teman jawaban pekerjaannya bisa dikirim dalam bentuk tulis tangan ataupun ketik. Yang tulis tangan harus di scan pakai mesin scan. Saya harap jangan pakai foto karena saya kesulitan membacanya. Terlebih tulisan teman-teman mungkin sulit dibaca juga. Dan bisa dikirim dalam bentuk Word ya. Nah, ini cara memasukkan tugasnya ya. Jadi nanti lembar jawaban harus diupload ke Google Classroom pada menu assignment. Nah, jadi nanti di classwork atau di tugas kelas ada assignment. Nanti di situ saya sudah mempublish UTS Bahasa Indonesia pada jam yang sudah ditentukan, yaitu 20 April hari Senin jam 12.20. Nah, kemudian pekerjaannya jangan lupa diupload ya. Setelah berhasil upload silahkan klik turn in. Absensi kehadiran dan nilai UTS berdasarkan pada file yang terupload dengan konfirmasi turn in ya. Jangan lupa format penamaan filenya seperti ini. Dan di sini sudah saya upload juga UTS, soal UTS-nya ya. Teman-teman selamat mengerjakan UTS, dan saya harap teman-teman banyak belajar dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kurang lebih soal UTS-nya modelnya sama dengan soal kuis yang saya berikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Oke, kalau gitu kuliah hari ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Don't let me try.